Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kita seberapa yang ada, kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami sembah. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sore hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami sepanjang hari. Sore hari ini kembali lagi kami umat-umat-Mu ada di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Lebih daripada itu kami akan memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus, Engkau bawa kami agar kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kuasa-Mu dalam hidup kami pada sore hari ini, sehingga ketika kami pulang tidak seperti waktu kami datang, tetapi kami pulang kami membawa damai sejahtera sukacita daripada Allah.
hamba-hambamu yang mengambil bagian untuk melayani pekerjaanmu pada sore hari ini, baik hambamu yang memainkan alat musik, hambamu yang memandu kami di dalam memuji dan memuliakan Tuhan, amat terlebih hambamu yang akan berdiri dan mewakili Engkau menyampaikan isi hati Tuhan. Urapanmu turun atas setiap pelayanan hamba-hambamu ya Tuhan, sehingga sore hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan bawa mereka, Tuhan pimpin mereka, sehingga kami sama-sama memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita angkat pujian yang berkata, kasih Allah melingkupi saya. Lalu
dalam hidup kita. Silakan kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kekuatan dalam hidup kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, haleluya. Wah, hati kami terus percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat dengan mata, namun kami percaya masih ada janji Tuhan dalam hidup kami, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, haleluya. Dengan kasih Kristus saya minta kesediaan Tante Yanti berdoa untuk kita mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami masih memiliki. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kalau
walaupun kami melalui tentang melihat jalan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami masih mempunyai satu pengharapan yang indah ya Bapa. Amin, Yesus. Kalau dunia ini tidak memberikan Haleluya. kami dapat memiliki Engkau. Haleluya, Yesus. Harapan yang bahagia Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus. Dalam kehidupan kami yang tidak Terima kasih Tuhan. tapi Engkau berikan kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya saja Tuhan. Haleluya. Dan mengambil rohmu dari kami sekalian. Amin, Yesus. Karena dengan kekuatan rohmu lah kami boleh berjalan Haleluya, bersama-sama Yesus. dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus Tuhan, kami boleh mengerti akan firman. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini masih banyak anak-anakmu yang tidak dapat hadir, entah karena mereka takut atau bagaimana Tuhan. Haleluya, Yesus. Satu saat mereka akan datang bersama-sama Tuhan. Amin. Akan beribadah Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Hilangkan segala takut mereka Tuhan, dan mereka boleh beribadah bersama-sama. Haleluya, Tuhan, bukan kami menentang Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kalau kami berjalan di dalam jalan-Mu, Amin, kami mempunyai Yesus. tujuan yang baik Tuhan. Niscaya Engkau akan melindungi kami ya Tuhan. Kau akan putus Terima kasih Tuhan. Haleluya. yang berkuasa ini ya Haleluya, Engkau akan Yesus. tolong Bapa Surga. Hanya saja kiranya kami boleh berjalan Tuhan, mengikuti aturan yang ada. Saya Amin. tidak percaya Tuhan Yesus, Engkau akan tetap melindungi dan menaungi kami semua. Haleluya, Terima Yesus. kasih Bapa. Tinggal saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua. Haleluya. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Amin. Firman-Mu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Amin, Yesus. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Haleluya, Sebab itu Bapa, Yesus. berarti hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu. Amin. Sembunyikan dia bagi salibku. Amin, Dan biarlah Yesus. apa yang keluar dari bibir lidahnya Haleluya. adalah isi hatimu semata-mata yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Haleluya. Mari Tuhan bekerjalah di dalam kami masing-masing Tuhan. Bilangan kami tidak banyak, tapi kami yakin dan percaya marilah mendapat kami rasakan. Haleluya, Yang Yesus. menjadi satu kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang mendengar akan firman. Amin, Dan Yesus. beri kepada kami kemampuan Tuhan untuk kami dapat mengikuti kehendak firman. Haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kita yakin, kita percaya setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan diberkati pada sore hari ini dengan pujian kita. Puji Tuhan. Mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-27. Injil Markus pasal yang ke-27. Kita akan membaca dari ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Berbunyi demikian. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia.
Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kisah tentang seorang perempuan yang bukan orang Yahudi datang kepada Yesus untuk memohon disembuhkan anaknya atau mengusir setan dari kehidupan anaknya karena anaknya kerasukan setan. Nah, ibu Sirofenisia ini adalah seorang ibu bukan orang Yahudi. Kebiasaan orang-orang Yahudi dan sampai sekarang pun seperti itu, bahwa pertolongan atau mujizat yang Yesus kerjakan atau Tuhan kerjakan bagi mereka itu hanya dikhususkan bagi orang-orang Yahudi. Artinya bahwa orang bukan Yahudi tidak berhak untuk mendapatkan mujizat. Orang-orang bukan Yahudi, mereka tidak boleh memohon, meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat perbincangan Yesus dengan wanita ini, di dalam ayat yang ke-27, Yesus dengan tegas mengatakan hal ini kepada wanita orang Sirofenisia ini. Yesus katakan kepada wanita itu, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu." Yang dimaksudkan oleh anak-anak yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah anak-anak adalah orang-orang Yahudi. Artinya bahwa orang-orang bukan Yahudi bukan prioritas utama mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Orang-orang bukan Yahudi bukanlah orang-orang yang harus mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata kepada wanita ini, "Biarkanlah anak-anak memakan roti," gitu. "Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini sangat keras Yesus berkata kepada wanita ini. Artinya bahwa di dalam perbincangan Yesus dengan wanita ini, Yesus sedang membatasi diri, gitu. Bahwa mujizat itu atau pertolongan itu hanya dapat diberikan terlebih dahulu kepada anak-anak. Artinya kepada orang-orang Yahudi. Nah, yang dikatakan anjing oleh Yesus ini adalah orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi, tadi saya katakan, orang-orang yang tidak dianggap. Apalagi orang Sirofenisia, orang Yunani. Mereka bukan orang Yahudi dan mereka tidak dianggap dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan. Itu sebabnya Yesus katakan kepada wanita ini, "Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu." Artinya bahwa biarkanlah orang Yahudi yang menjadi prioritas utama yang diutamakan untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan mujizat. Nah, dari perbincangan ini kita dapat mengambil sebuah makna di sana. Artinya bahwa makna ini bahwa pertolongan Tuhan hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, gitu saudara. Artinya bahwa Yesus membatasi mujizat itu. Yesus membatasi mujizat itu. Nah, kalau kita berbicara tentang orang Yahudi rohani, di dalam surat
kepada jemaat di Roma, Paulus katakan, kita yang tadinya bukan orang percaya, artinya kita yang bukan keturunan dari Abraham, tapi kita dicangkokkan. Artinya kita adalah orang-orang Yahudi rohani. Kalau kita membaca di dalam surat Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, artinya bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan hanya dapat diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, dalam pasal yang ke-15, Injil Matius pasal yang ke-15, dalam kisah yang sama juga, Yesus dengan tegas berkata juga dengan kisah yang sama ini. Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-24. Kalau sini dikatakan perempuan Kanaan yang percaya. Sama, orang Kanaan, orang Sirofenisia sama. Nah, di sana ayat yang ke-24, Yesus berkata, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, ada sedikit perbedaan antara penulisan dari Injil Matius dengan Injil Markus. Di dalam Injil Markus, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak. Nah, sekarang kita melihat anak-anak. Anak-anak tadi saya katakan itu adalah orang-orang Yahudi. Dan saya mau katakan anak-anak itu adalah orang-orang yang percaya. Sementara di dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Siapa domba-domba yang hilang? Domba-domba yang hilang adalah orang-orang yang tadinya tidak percaya, kemudian percaya kepada Tuhan. Itulah domba-domba yang hilang. Yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, kemudian percaya kepada Tuhan. Merekalah yang berhak untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita kembali di dalam Injil Markus tadi, di ayat selanjutnya, dalam perbincangan Yesus dengan wanita ini, Yesus berkata, wanita ini berkata, kalau kita lihat di dalam Injil Markus tadi, ayat yang ke 28, Injil Markus pasal 7 ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Inilah sebuah jawaban dari seorang wanita yang tadinya wanita yang bukan orang Yahudi, wanita Kanaan. Dia berkata, anjing memakan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Artinya bahwa wanita ini percaya bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan mendapatkan pertolongan itu. Itu sebabnya Yesus katakan kepada wanita itu di dalam ayat selanjutnya, Yesus katakan kepada wanita ini, maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Karena kata-katamu itu, kata Yesus kepada wanita ini. Karena perkataan wanita itu. Apa sih yang dikatakan oleh wanita itu yang membuat Yesus mau mengusir setan yang ada pada anaknya, yang tidak ada di situ tapi ada di tempat yang lain? Pemahaman dari seorang wanita Sirofenisia ini, dia katakan kepada Yesus bahwa orang-orang yang bukan Yahudi menerima remah-remah dari orang-orang Yahudi. Artinya bahwa mereka mendengar dan mereka percaya akan mujizat Tuhan.
Nah, kalau kita melihat di dalam Injil Matius tadi, Yesus berkata, "Aku datang kepada domba yang hilang." Artinya Yesus mau memberikan kesembuhan kepada semua orang yang percaya. Jadi kesembuhan, pertolongan itu hanya diberikan kepada orang yang percaya. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada semua orang yang percaya. Siapapun dia yang percaya kepada Tuhan, dialah yang berhak menerima mujizat itu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada wanita itu, "Karena kata-katamu itu." Artinya Yesus melihat, Yesus mendengar apa yang disampaikan oleh wanita ini, bahwa dia pun mengalami, melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan anaknya. Itu yang Yesus lihat. Jadi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan membatasi mujizat itu hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi Yesus membatasi mujizat itu hanya kepada orang-orang percaya. Bagaimana kalau orang Yahudi tidak percaya? Berarti dia tidak akan mengalami mujizat. Hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus mau menyembuhkan, Yesus mau memberikan pertolongan hanya kepada orang-orang yang percaya. Yesus tidak mau orang datang kepada dia hanya membutuhkan pertolongan itu saja. Setelah pertolongan itu dia miliki, dia tinggalkan Yesus. Itu yang Yesus tidak mau. Yesus mau menolong kepada orang-orang yang percaya. Artinya mujizat itu hanya ditujukan kepada orang-orang percaya. Sekarang banyak orang Kristen, tapi Kristennya cuman Kristen di KTP doang. Dia sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan Yesus batasi untuk hal itu. Artinya bahwa mujizat hanya dapat diberikan kepada orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 berkata begini, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Nah, Yesus katakan hal ini kepada murid-murid. Dan Yesus menegaskan akan hal ini bahwa, nah tadi saya katakan, Yesus hanya membatasi mujizat pertolongan itu hanya kepada orang percaya. Orang yang percaya. Karena Yesus tidak akan mau memberikan mujizat kepada orang yang tidak percaya. Ibarat seperti Yesus katakan di sini, melemparkan barang yang kudus kepada anjing, atau melemparkan mutiara kepada babi. Artinya itu tidak ada arti sama sekali. Malah justru dia akan berbalik mengoyak kamu, dia akan berbalik menyerang kamu. Jadi pertolongan itu, mujizat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Kepada orang-orang yang percaya. Entah dia orang Yahudi, entah dia orang Samaria, entah dia orang mana kek, yang percaya kepada Tuhan. Mujizat itu diberikan kepada orang yang percaya, siapapun dia. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia berhak menerima mujizat itu. Siapapun dia.
Tapi kalau dia tidak percaya, tidak akan pernah dia mengalami mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Itu seperti melemparkan, dikatakan oleh Yesus, memberikan barang yang kudus kepada anjing, memberikan mutiara kepada babi. Artinya itu tidak ada arti sama sekali bagi dia. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang hanya membutuhkan pertolongan saja. Ketika pertolongan itu diberikan, selesai, dia tinggalkan Tuhan. Apa yang dibutuhkan sudah didapatkan. Sementara Yesus mengharapkan orang-orang yang mendapatkan pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang orang-orang yang percaya, berarti adalah orang-orang yang benar-benar mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dalam keadaan apapun. Dan ternyata wanita Sirofenisia ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi dia melihat, dia mendengar bahwa Yesus adalah seorang yang bisa menyembuhkan. Kalau percaya kepada dia, dia akan mengalami kesembuhan. Dan jawaban dari wanita Sirofenisia ini membuat hati Yesus untuk mau menyembuhkan anaknya, mau mengusir setan yang ada pada anaknya. Yesus melihat iman, percaya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang Yesus lihat kalau kita memohon pertolongan Tuhan adalah iman, percaya kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka mujizat itu akan Tuhan nyatakan. Tapi kalau kita nggak percaya, kalau kita nggak yakin dengan pertolongan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 7 tadi, itu ibarat membuang mutiara kepada babi, memberikan hal yang kudus kepada anjing. Dan tidak ada arti sama sekali. Tidak memberikan sesuatu hal yang baik. Artinya itu diberikan dengan sia-sia saja. Dan Yesus sangat membatasi untuk hal itu. Saya mau katakan dengan peristiwa wanita Sirofenisia ini, kita dapat melihat bahwa Yesus hanya membatasi itu, mujizat dan pertolongan itu hanya kepada orang-orang yang percaya. Entah dia orang Yahudi, entah dia bukan orang Yahudi, entah dia orang Kristen atau dia bukan orang Kristen, tapi dia percaya kepada Tuhan, merekalah yang berhak menerima mujizat itu. Tidak semua orang Kristen percaya kepada Tuhan. Dia hanya berkata, oh saya orang Kristen, tapi gak percaya kepada Tuhan, tidak yakin dengan pertolongan Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan, dia yakin, dia berimankan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dia. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, kita membaca dari ayatnya yang ke-11. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Inilah yang menjadi keyakinan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang tadinya tanpa Kristus, sekarang ketika kita percaya kepada Tuhan, Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Kita yang tadinya jauh, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi dekat oleh darah Yesus. Darah Yesus yang menyatukan kita. Darah Yesus yang menghapus segala dosa kita. Darah Yesus yang menyucikan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita layak, kita berhak untuk menerima pertolongan Tuhan. Jadi kalau dalam hal ini kita dapat melihat siapa sih yang kafir yang sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita orang-orang yang menerima mujizat Tuhan. Yang kafir ya mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus hanya mau memberikan pertolongan, Yesus mau memberikan pertolongan hanya kepada orang yang percaya. Yang kemudian dikatakan bukan orang Yahudi, tetapi yang kemudian percaya kepada Tuhan, itulah orang-orang yang menerima mujizat. Jadi kita adalah orang-orang yang tadinya jauh, sekarang menjadi dekat oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, itulah yang membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Wanita Sirofenisia ini, ketika dia datang kepada Yesus, mungkin ketika Yesus berkata, biarkanlah anak-anak dahulu kenyang, mungkin dia akan tersinggung, saudara. Kita pun kalau dikatakan seperti itu, pasti kita akan merasa, kok seperti itu ya Tuhan Yesus. Sepertinya Tuhan Yesus membeda-bedakan. Tapi sebenarnya Yesus bukan membedakan. Tapi Yesus menegaskan bahwa mujizat itu hanya diberikan kepada orang yang percaya. Siapapun dia yang percaya kepada Tuhan layak menerima mujizat dari Tuhan. Apapun dia layak menerima mujizat dari Tuhan. Kalau dia percaya kepada Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, itu sebabnya Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan selalu memberikan mujizat kepada kita. Ada saja Tuhan nyatakan mujizat kepada kita. Ada saja hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan kepada kita, orang-orang yang percaya. Kita adalah orang yang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita yang tadinya jauh, sekarang menjadi dekat. Dan kita layak menerima itu. Paulus katakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Inilah yang diterima, yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, merekalah yang berhak untuk menerima mujizat dari Tuhan. Orang-orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, merekalah yang berhak untuk mendapatkan mujizat. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak berharap kepada Tuhan, walaupun dia punya KTP Kristen, tapi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Masa wanita Sirofenisia aja bisa mengalami pertolongan Tuhan?
Kenapa dia mau dapat mengalami pertolongan Tuhan itu? Karena dia percaya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarpun dia dikatakan orang Kristen, tapi kalau dia gak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi mujizat Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang percaya inilah yang selalu menerima mujizat Tuhan, yang selalu mengalami pertolongan Tuhan. Orang yang telah dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang membuat kita tadinya jauh menjadi dekat. Menjadi dekat dengan siapa? Menjadi dekat dengan Tuhan. Kita dipersatukan di dalam damai sejahtera Tuhan, karena Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu sebabnya kita selalu memperingati akan kematian Yesus lewat perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan kita lakukan untuk mengingat pengorbanan Yesus yang telah membuat kita menjadi anaknya, yang kita tadinya bukan orang yang mendapat bagian di dalam ketetapan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita meninggalkan hidup yang tidak berkenan dan kita disucikan oleh Tuhan, maka kita pun menerima ketetapan-ketetapan itu. Kita masuk di dalam rencana Tuhan, kita masuk di dalam kehendak Tuhan, sehingga kita layak menerima mujizat Tuhan itu, sehingga kita layak menerima pertolongan Tuhan itu. Puji Tuhan, kita akan menerima perjamuan Tuhan. Biarlah perjamuan Tuhan itu, roti dan anggur itu, menandakan bahwa kita adalah anaknya, kita adalah orang percaya. Ketika kita makan dan minum, membuktikan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita mau menerima tubuh dan darah Yesus itu. Darah Yesus itu yang menyucikan dosa kita. Darah Yesus itu yang memberikan kepada kita kekuatan. Darah Yesus itu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua sore hari ini. Mari saya jemput kita berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan itu pujian. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Darah dombaan tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia.
dosaku. Terima kasih Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang layak menerima pertolongan Tuhan, yang layak menerima mujizat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami sore hari ini Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur ya Tuhan, melambangkan tubuh dan darah-Mu, seperti yang firman-Mu katakan. Sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, Engkau sucikan, layakan, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, sehingga roti dan anggur ini mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan, mendatangkan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong setiap kami semua jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian untuk makan tubuh dan darah-Mu ini. Sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan, sehingga ini menjadi hal yang baik bagi kami, sehingga ini membuat kami dapat lebih melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Mari saya jemput kembali kita berdiri. Haleluya. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang terpecah-pecah di atas kayu salib, tubuh yang tidak bersalah, tetapi Dia rela hancur di atas kayu salib demi keselamatan kita, demi mempersatukan kita dengan Tuhan kembali. Kita yang tadinya tidak layak, tetapi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita menjadi layak. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Mari kita mengangkat cawan. Ini adalah darah Yesus. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dia rela mati demi kita. Dan darahnya tercurah. Tetapi darah tercurah untuk membasuh segala dosa-dosa kita, menghapus segala dosa-dosa kita. Kita menjadi baru di dalam Tuhan, karena darah Yesuslah yang mempersatukan kita. Darah Yesus yang menyucikan kita. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat
pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami tak dapat membalas segala kebaikan dan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami yang tidak layak, seharusnya kami tidak layak ya Tuhan. Tetapi lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami layak di hadapan-Mu. Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Biarlah kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kami mau tetap percaya kepada Engkau, berharap sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Karena seperti apa yang firman-Mu katakan Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong, Engkau akan melindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Pelihara mereka semua ya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka, Tuhan berkati semuanya. Tuhan buka jalan ya Tuhan. Tuhan menolong juga setiap jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan kepada mereka iman yang teguh ya Tuhan, untuk tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua saat ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan dari Tuhan. Hari-hari yang kami akan jalani, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah sore hari ini. Dan kami selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan, biar Engkau tolong kami semua ya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, lindungi kami dalam perjalanan kami pulang. Dan tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.